Ternyata di persidangan itu sesudah saya ikuti, kerugian negara tidak ada. Bukti uang mengalir ke perusahaan maupun ke Nadiem tidak ada. Ada uang Nadiem tuh melonjak tinggi pada satu saat, tapi itu karena dia punya saham jauh sebelum jadi menteri di situ. Jadi diskusinya Nadiem Makarim itu dia membuat kebijakan lalu didakwa salah kebijakannya itu karena merugikan keuangan negara. Chromebooknya tidak dipakai, tapi negara rugi 1, sekian triliun itu karena kebijakan yang dibuat oleh Nadiem. Persoalannya itu, Nadiem tuh bilang, loh itu kan resmi dan saya tidak sepeser pun nerima uang itu. Malah negara diuntungkan karena terjadi penghematan, kata Nadiem. Saya jawab, kalau hanya tidak menerima uang sepeser pun, orang tetap bisa dihukum karena korupsi. Karena hukum korupsi itu memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain atau korporasi. Mungkin Nadiem tidak menerima, tapi mitra kerjanya mungkin dapat. Mungkin Nadiem tidak terima, tapi mungkin saudaranya, adiknya, atau familinya, atau dia sendiri mendapat saham kosong di sebuah perusahaan. Itu yang disebut pencucian uang. Jadi waktu itu saya bilang, Nadiem bisa enggak ditersangkakan? Bisa. Yang penting ada aktu seriusnya. Aktu seriusnya perbuatannya sudah ada, diduga merugikan keuangan negara, ya, memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum. Itu ada enggak? Nah, itu aktu serius namanya. Tapi aktu serius enggak cukup, harus ada mens rea. Mens rea itu niat jahat, sengaja melakukan itu, udah tahu aturannya begitu ditabrak. Atau sudah bisa menduga begitu, tapi diabaikan. Jadi sengaja atau lalai. Atau lupa. Padahal seharusnya tahu. Atau abai. Nah itu mens rea namanya. Jadi oleh sebab itu sekarang, ternyata di persidangan itu sesudah saya ikuti, kerugian negara tidak ada. Bukti uang mengalir ke perusahaan maupun ke Nadiem tidak ada. Ada uang Nadiem tuh melonjak tinggi pada satu saat, tapi itu karena dia punya saham jauh sebelum jadi menteri di situ. Tidak ada hubungannya dengan Chromebook, dan Chromebook itu sudah dinilai oleh BPKP, sudah dinilai oleh KPK. Nah sekarang jaksa merasa saya menemukan hitungan bahwa Anda merugikan keuangan negara. Oleh sebab itu negara rugi sekian, maka Anda dihukum, diancam 18,5 tahun, ditambah 9 tahun kalau yang 1,8 triliun itu tidak bisa kamu kembalikan. Harta saya, kata Nadiem, cuma 450 miliar. Suruh kembalikan segitu, uang dari mana dan kapan masuknya? Ternyata yang dihitung uang masuk tuh katanya nih, itu uang keseluruhan perusahaan saham itu pada suatu saat kan naik tuh dividennya. Tapi tidak bermutu uang, laporan kenaikan aja, lalu turun lagi. Itu yang biasa investasi itu, tahulah cara-cara begitu. Sehingga sekarang apakah Nadiem itu layak dituntut sikat? Kalau public common sense dan perasaan saya mestinya tidak. Karena yang melakukan kontrak-kontrak yang itu pun tidak merugikan itu adalah pejabat pembuat kontrak. Mereka PPA dan PPK-nya itu yang menentukan harga. Nadiem hanya mengatakan Chromebook.